mahasiswa PPG maupun teman-teman mahasiswa PPG yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Franciuli. Kali ini saya akan membagi satu tutorial bagaimana cara mengisi LK 3.7 laporan singkat pelaksanaan praktik mengajar. Baik teman-teman, langsung saja pada tutorial. Nah teman-teman, namanya laporan ya, walaupun laporan singkat, kita harus tentu membuat cover ya. Covernya laporan singkat ya, pelaksanaan praktik mengajar PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021, dan ini sekolah di mana tempat kita bertugas ya. Kebetulan saya di SMP Negeri 2 Solo Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian logo kampus atau LPTK, disusun oleh nama kita, NIM ya. Kemudian kebetulan saya di PJ, maka di sini saya tulis pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kampus ya, tahunnya. Kemudian masuk yang kedua, itu kata pengantar ya. Kata pengantar teman-teman di situ uraikan ya, ucapan terima kasih kepada siapa saja ya yang teman-teman masukkan di dalam situ. Laporan ini merupakan laporan singkat, sehingga saya beranggapan hanya cover dengan kata pengantar sudah mewakili secara keseluruhan. Daftar isi, abstrak dan lain sebagainya tidak perlu kita masukkan di sini. Setelah itu masuk pada pendahuluan ya. Pada bagian pendahuluan ini teman-teman bisa menguraikan ya, secara garis besar tentang PPL atau praktik pengalaman lapangan, kemudian tujuan, kegiatannya dilakukan secara apa, secara virtual atau secara langsung tatap muka dan lain sebagainya, tujuannya dan lain sebagainya. Teman-teman boleh menguraikan secara garis besar di paragraf pertama. Sedangkan di paragraf kedua teman-teman menguraikan kegiatan itu terjadi di mana ya, di sekolah, tempat tugas teman-teman semua tentunya ya. Kemudian prakteknya dilakukan sebanyak berapa kali ya, karena memang hanya 3 siklus, maka kita tulis 3 siklus dan dipantau oleh dosen dan guru pamong secara virtual. Nah di sini ya, di paragraf ketiga kita menguraikan berikut akan diuraikan secara garis besar tentang proses pelaksanaan kegiatan praktik yang telah mahasiswa lakukan. Nah di sini teman-teman, pada poin pertama kita mendeskripsikan jenis kasus atau masalah pelaksanaan pembelajaran yang kita temukan pada setiap siklus ya. Di sini kegiatan mengajar 1. Jadi ini paragraf pertama ini teman-teman menguraikan ya, secara garis besar juga tentunya. Misalkan kegiatan mengajar 1 atau siklus 1 dilaksanakan dalam bentuk daring. Jadi kalau teman-teman menggunakan bentuk daring, maka di sini diganti dengan daringnya, dan terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 pukul 14.30 sampai 15.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian materinya ya, apa yang nanti yang kita bawa waktu itu ya, submaterinya, kemudian indikatornya ya. Kemudian kegiatan itu melibatkan berapa peserta didik, dari berapa peserta didik yang direncanakan, juga kita uraikan di paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua ini teman-teman, kita menguraikan kasus atau permasalahan yang kita temukan di kegiatan mengajar 1 tersebut. Nah data ini teman-teman kita peroleh dari mana? Data ini tentu kita peroleh dari LK 3.2 yang sudah kita upload pada Learning Management System atau LMS ketika selesai melaksanakan kegiatan mengajar 1. Nah seperti ini kan teman-teman, masih ingat ini LK 32 daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar ke 1 ya, maksudnya bukan 2 ya, ke 1. Ada sekian banyak ini, data yang ini ya, kita pindahkan ke sini, kita uraikan di sini dalam bentuk narasi ya, deskripsi narasi. Kemudian di situ dia juga minta bukti fakta dan atau data. Jadi teman-teman sertakan buktinya ya dalam bentuk gambar ya. Di sini misalnya kasus 1, suasana kelas tidak teratur. Sumbernya original video PPL 1 ya. Jadi sumbernya juga harus kita
tulis di sini sehingga menjadi acuan bagi penilai atau dosen meng-cross check original video kita tersebut. Kemudian di kasus 2, kameramen masuk dalam frame video. Nah, sumbernya dari original PPL 1, original video PPL 1. Kemudian tentukan juga timingnya di menit keberapa. Ya, jadi kejadiannya terjadi pada menit keberapa dalam original video PPL 1 tersebut. Ya, sehingga mempermudahkan penguji atau dosen untuk cross check data yang kita masukkan tersebut. Kita uraikan sampai 6 ya, sesuai dengan jumlah kasus yang ada di atas. Ya, tadi kan ada 6 ya, maka buktinya juga harus 6. Kemudian kegiatan mengajar 2 seperti yang sudah dijelaskan di atas, uraikan secara garis besar pelaksanaannya. Kemudian kasusnya itu atau kendala permasalahan itu ada di LK 3.4. Adanya di sini teman-teman ya. 3.4 daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar 2. Ada kasus yang kita temukan, faktor penyebabnya, alternatif solusi ya. Sehingga semua itu kita pindahkan ke dalam sini. Sertakan juga dengan bukti fakta dan datanya. Jadi gambar ini ya merupakan hasil screenshot dari original video PPL 2 ya. Jadi hasil screenshot. Kemudian karena di sini ada 5 kasus, maka bukti fakta dan atau datanya juga ada 5. Begitu seterusnya sampai kegiatan mengajar 3. Ya, kasus di sini ya ada di LK 3.6. Nah, peserta didik banyak yang tidak hadir, ada di LK 3.6. Peserta didik banyak yang tidak hadir. Jadi kita pindahkan data yang di LK 36 yang sudah kita upload ke LMS itu ke dalam laporan ini ya. Kemudian sertakan juga dengan bukti fakta dan atau datanya. Kemudian satu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa tingkat kasus yang kita temukan itu diupayakan semaksimal mungkin berkurang atau menurun ya. Jadi di sini misalkan teman-teman lihat ini pada kasus kegiatan mengajar 1 ada 6 kasus ya. Ada 6 kasus yang saya temukan. Kemudian pada kegiatan mengajar 2 sudah menurun menjadi 5 kasus ya. Kemudian pada kegiatan mengajar 3 dia sudah menurun 4 kasus, sehingga artinya bahwa kegiatan kita itu sudah mengalami perubahan yang lebih baik ya. Kemudian satu hal lagi, LK yang tadi ya, yang ini sudah kita upload itu dengan laporan ini misalnya tidak ada kesesuaian, apakah diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan teman-teman. Diperbolehkan dalam artian begini, jika data yang sudah terlanjur teman-teman upload pada kegiatan mengajar siklus 2 contoh ya, pada kegiatan mengajar 2, kendala yang teman-teman muat di dalam LK itu hanya ada 3 misalnya ya. Kemudian di dalam laporan ini ya, di dalam laporan ini ketika teman-teman mereview kembali, mengingat kembali, oh ternyata kemarin itu bukan hanya ada 3 saja, tapi ada 6 atau ada 5, maka teman-teman bisa menambahkan. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, nanti tidak connect atau tidak sinkron antara data yang sudah kita kirim dengan laporannya. Yang tidak bisa itu adalah jika data yang sudah teman-teman kirim ke LMS itu misalnya kasusnya 5, kemudian di dalam laporan itu kasusnya bukan lagi 5, teman-teman hilangkan 1 menjadi 4, itu yang rancu ya, itu yang tidak diperbolehkan, sehingga ditambahkan boleh, dikurangi tidak diperbolehkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, deskripsi faktor penyebab. Nah, deskripsi faktor penyebab kegiatan mengajar 1 juga datanya kita ambil dari LK 3.2. Ini faktor penyebabnya ini teman-teman ya. Kemudian alternatif solusi juga ada di sini ya. Jika data semua itu merupakan data yang sudah kita buat, sudah kita upload pada learning management system. Jadi seperti itu. Jadi tidak terlalu
sulit ketika kita menyusun laporan singkat pelaksanaan praktik mengajar ini. Jadi kegiatan mengajar 2 juga sama ya. Datanya diambil dari faktor penyebab di sini ya, ini teman-teman ya. Kemudian kegiatan mengajar 3 juga sama, diambil dari faktor penyebab di sini ya. Sampai pada deskripsi alternatif atau solusi tindakan ya. Jadi di sini solusi juga ada di sini teman-teman, alternatif solusi tindakan ya. Jadi ini data yang nanti di sini yang nanti akan kita pindahkan ke sini. Kemudian kegiatan mengajar 1 seperti yang sudah saya jelaskan tadi adanya di LK 3.2, kegiatan mengajar 2 ada di LK 3.4, kegiatan mengajar 3 adanya di LK 3.6. Nah sekarang masuk ke poin yang kelima, hasil yang didapat dari tindakan. Nah hasil yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa 75% mengarah pada hasil yang lebih baik. Kenapa saya menguraikan seperti ini? Karena kasusnya semakin menurun. Dari yang pertama PPL 1 itu ada 6 kasus, ketika masuk ke PPL kedua ya, PPL 2 karena tindakan yang diberikan pada PPL 1 itu, maka hasilnya di PPL 2 semakin sedikit kasusnya, cuma ada 5. Kemudian ada 5 tadi kita temukan faktor penyebabnya, kemudian kita menentukan alternatif solusi, kemudian kita terapkan pada PPL 3, maka dia akan berkurang menjadi 4. Seperti itu teman-teman ya. Jadi hasil yang diperoleh pada kegiatan pembelajaran 2 setelah mahasiswa menerapkan alternatif solusi atau tindakan pada permasalahan yang ditemukan di kegiatan pembelajaran 1. Pada pembelajaran kegiatan 3, hasil yang diperoleh setelah mahasiswa menerapkan alternatif solusi atau tindakan pada permasalahan yang ditemukan di kegiatan pembelajaran 2. Nah seperti itu teman-teman ya, sehingga progresnya semakin menurun seperti itu. Lanjut ke kesimpulan teman-teman. Kegiatan mengajar yang telah mahasiswa lakukan dari pertama hingga ketiga, mahasiswa merasakan ada peningkatan dan perubahan yang positif baik pada diri mahasiswa maupun pada diri peserta didik. Jadi ini teman-teman tinggal menarasikan sendiri ya, tinggal menarasikan dengan menggunakan gaya bahasa dari teman-teman sendiri. Yang ketujuh, saran ini teman-teman perlu diingat bahwa saran yang kita buat ini diperuntukkan bagi diri kita sendiri, bukan diperuntukkan bagi orang lain ya, sehingga kita perlu memperhatikan saran-saran yang akan kita buat di sini. Nah saran-saran yang kita buat di sini adalah saran-saran yang mungkin belum kita terapkan atau yang sudah kita terapkan tapi kita ingin tetap menerapkannya lagi. Nah sebagai contoh di sini teman-teman boleh melihat, sebagai guru mahasiswa akan tetap, saya menggunakan bahasa akan tetap. Kenapa akan tetap? Karena saya sudah melakukan seperti itu ya. Jadi pengertiannya seperti itu teman-teman ya. Jadi sebagai guru mahasiswa akan tetap melakukan kegiatan refleksi diri setelah selesai melaksanakan pembelajaran, merancang model pembelajaran serta modifikasi sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik serta kondisi lingkungan sekolah. Kalau saya tulis akan tetap, artinya bahwa ketika pelaksanaan praktik mengajar 1-3, hal ini sudah saya lakukan. Bisa paham teman-teman ya? Sehingga di sini saya menambahkan kata akan tetap. Demikian di sini di poin 2B, akan tetap, sehingga pembaca bisa memahami ternyata penulis atau mahasiswa PPG ini sudah melaksanakan seperti itu. Sampai pada poin D. C. Sebagai guru, mahasiswa akan terus memotivasi peserta didik untuk tetap bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran serta terus memberikan pendidikan penguatan karakter dan siraman rohani agar peserta didik menjadi pribadi yang baik. Yang terakhir, sebagai guru, mahasiswa akan terus memiliki jiwa yang inovatif, kreatif, menguasai ICT, dan mampu mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan positif sesuai perkembangan zaman, serta akan terus menjadi motivator, inspirator, dan sekaligus sebagai teman dan sahabat
bagi peserta didik. Jadi teman-teman boleh menambahkan atau menggunakan bahasa teman-teman sendiri ya. Kemudian kegiatan penutup, demikian laporan singkat pelaksanaan praktik mengajar dari siklus 1 sampai siklus 3 yang dapat mahasiswa uraikan. Kiranya laporan singkat ini dapat menjadi rujukan buat mahasiswa sendiri dalam berkarya sebagai seorang pendidik. Nah, laporan ini teman-teman ini sesuai dengan instruksinya, yaitu deskripsi narasi. Tetapi teman-teman ada satu format, ada satu bentuk, yaitu bentuk tabel. Bentuk tabel ini sengaja saya tambahkan di laporannya. Tujuannya apa? Teman-teman kita bisa baca bersama-sama di sini ya. Untuk memperjelas deskripsi narasi di atas ya, yang ini ya teman-teman ya. Penulis menambahkan laporan singkat pelaksanaan praktik mengajar ini dalam bentuk tabel dengan tujuan agar pembaca lebih mudah memahaminya. Nah, di sini teman-teman. Contoh, kegiatan mengajar 1 siklus 1, data semua ini ada di atas tadi teman-teman ya. Saya pindahkan ke sini sehingga mempermudah pembaca untuk memahami. Jadi semuanya ada di atas tadi ya teman-teman ya. Jadi dipindahkan di sini, jangan lupa sertakan juga dengan bukti fisik atau datanya. Sumbernya ya original video 1. Jadi di kegiatan mengajar tadi di atas ada 6 kasus. Maka di kegiatan mengajar ini 1 ini juga ada 6 kasus. Kemudian kegiatan mengajar 2 ada 5 kasus. Maka di sini juga ada 5 kasus. Sementara kegiatan mengajar 3 ada 4, di sini ada 4. Oke teman-teman, saya pikir demikian sedikit tutorial yang bisa saya berikan kepada teman-teman sebagai seorang calon mahasiswa PPG ataupun yang saat ini sudah menjadi mahasiswa PPG yang sedang mempersiapkan diri melaksanakan kegiatan PPL 1, 2, dan 3 dan akan masuk pada tahapan penyusunan laporan singkat pelaksanaan kegiatan praktik mengajar ini. Kiranya sedikit gambaran yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai guru untuk dalam berkarya mengembangkan tugas dan profesi kita yang lebih baik. Sebagai referensi ya, sebagai contoh untuk teman-teman, laporan ini ya teman-teman bisa peroleh pada deskripsi yang ada di video ini ya. Teman-teman bisa jadikan untuk referensi dalam proses penyusunan laporan singkat ini. Demikian teman-teman, salam